Om Swastiastu, halo semua. Sebelumnya perkenalkan saya Rosinta Tailani Mahaputri, presensi 13 dari kelas A1 Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai tentang data kegiatan siswa. Jadi, dari data kegiatan siswa ini akan saya gunakan atau saya akan menggunakan beberapa rumus diantaranya yaitu sum if, countif, dan juga average. Dan juga di sini saya akan membuatkan diagramnya, baik itu diagram batang dan juga diagram lingkaran. Lalu yang kedua, di sini saya akan membagikan tutor bagaimana menggunakan rumus dari VLOOKUP seperti ini. Baik, untuk langkah pertama, di sini saya akan mengulang untuk mencari jumlah seluruh peserta, rata-rata peserta, lalu jumlah peserta per kegiatan, perbandingan partisipasi per kelas, dan juga jumlah kegiatan per tanggal, seperti ini. Dan juga beberapa gambar dari diagram batang dan juga diagram lingkaran. Baik, di sini saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, untuk langkah pertama, kalian atau semuanya harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Misalkan di sini ada data tanggal kegiatan, di kolom pertama itu ada tanggal kegiatan, yang kedua nama kegiatan, yang ketiga jumlah peserta, yang keempat kelas atau tingkat pesertanya, dan yang kelima adalah hasil dari kegiatan yang ada. Misalnya seperti yang ada di layar. Lalu kita buat kalimat di bawahnya di kolom baru itu jumlah seluruh peserta. Jadi jumlah keseluruhan dari peserta yang mengikuti ibadah, lomba mading, senam pagi, English ekstra, kunjungan perpustakaan. Jadi di sini sebenarnya total kegiatan itu ada 10 yang dimana dengan minimal 5 kegiatan yang berbeda dengan 10 kegiatan dengan tanggal yang berbeda. Nah, untuk itu langkah pertama kita akan mencari jumlah seluruh pesertanya. Caranya yaitu sama dengan sum, lalu kurung buka, kita blok kolom jumlah peserta, lalu kita kurung tutup, enter. Seperti ini. Jika tidak ingin di bold, kita bisa hilangkan boldnya dengan Ctrl plus B, atau kalau mau di bold, kita Ctrl B. Seperti ini. Lalu kita akan mencari jumlah rata-rata peserta dengan menggunakan rumus average. Jadi rumusnya adalah sama dengan average lalu kurung buka, kita blok lagi sama caranya, blok di jumlah peserta, kurung tutup, enter. Seperti ini. Nah, untuk mencari rumus dari jumlah peserta per kegiatan itu menggunakan SUMIF karena kita akan mencari jumlah peserta di tiap kegiatan. Karena di sini kan memang ada 10 kegiatan dengan tanggal yang berbeda, di mana 10 kegiatan ini dengan 5 minimal kegiatan yang sama. Yang berbeda, maaf, yang berbeda. Jadi misalnya ibadah itu ada berapa kali, lomba mading ada berapa kali, senam pagi berapa kali, Englishnya berapa kali, dan kunjungan perpustakaan berapa kali. Nah, untuk yang pertama ibadah. Di sini untuk mencari jumlah peserta per kegiatan kita tentunya menggunakan sum if. Nah, kalau sum tadi itu menjumlahkan keseluruhan peserta dari seluruh kegiatan. Kalau sum if itu menjumlahkan peserta per kegiatan. Jadi bukan seluruh kegiatan, melainkan itu per kegiatan. Jadi rumusnya sama dengan sum if kurung buka, kita blok dulu kegiatannya, lalu kita kunci dengan FNF4, lalu koma, kita kriterianya kita klik ibadah, lalu kita koma, lalu kita klik yang bagian jumlah peserta,
Nah, supaya tidak berubah, kita kunci lagi dengan Fn plus F4 supaya ada terlihat simbol dolar seperti ini. Lalu kita kurung tutup dan enter. Nah, jika sudah, kita drag ke bawah seperti ini. Ya. Nah, ini bisa kita lihat untuk mengeceknya kita bisa lihat di atas. Jadi kalau ibadah jumlah peserta per kegiatannya kita lihat kalau ibadah. Ibadah ini yang di kelas 1 28. Lalu ibadah di kelas 2 26. 26 ditambah 28 tentu hasilnya 54. Seperti itu. Jadi sudah sesuai. Di sini juga sudah sesuai. Lomba mading itu 38, di sini kelas 6 20. Lalu di kelas 3-nya 18, jadi totalnya 38. Jadi semuanya sudah sesuai ya. Kita lanjut di jumlah perbandingan partisipasi per kelas. Jadi rumusnya sama, itu sumif. Jadi kita akan mencari jumlah perbandingan partisipasi per kelasnya. Jadi kalau kelas 1 berapa total yang total peserta yang ikut, kalau kelas 2 berapa total peserta yang ikut, seperti itu. Rumusnya sama dengan sumif kurung buka, kita blok kelasnya, lalu kita Fn plus F4, koma, kita klik kelasnya, lalu kita koma, kita klik jumlah pesertanya, lalu kita Fn plus F4, lalu kurung tutup, enter. Lalu kita drag saja ke bawah sehingga ada tanda panah garis seperti ini, kita drag ke bawah. Seperti ini. Jadi kelas 6 sudah sesuai 20. Dan begitu juga semuanya. Nah, selanjutnya jumlah kegiatan per tanggal atau countif. Jadi rumusnya menggunakan countif. Nah, jumlah kegiatan per tanggal. Jadi kita akan mencari jumlah kegiatan per tanggal. Jadi sini kan ada total ada tanggal yang berbeda-beda. Per tanggalnya ini beda-beda. Jadi tentu kegiatannya itu mungkin ada yang sama. Misalnya kita akan mencari berapa jumlah kegiatan ibadah per tanggal ini, jumlah lomba mading per tanggal ini, seperti itu. Nah, jadi rumusnya sama dengan countif kurung buka, kita blok ini, lalu kita koma, kita klik kriteria, lalu kita kurung tutup, enter. Begitu juga caranya kita drag ke bawah. Seperti ini. Sama dia jadinya. Sudah. Nah, untuk mencari totalnya, jadi berapa total seluruh kegiatan itu per tanggal itu, jadi kita sama menggunakan rumus sum. Jadi karena kita akan mencari keseluruhan dari tiap kegiatan ini, jadi tiap perkegiatan ini. Jadi rumusnya sama dengan sum kurung buka, kita blok ini, kita kurung tutup, enter. Jadi total kegiatan itu ada 10 dengan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dengan 5 kegiatan yang berbeda dan setiap kegiatan itu ada 2 kegiatan. Ada 2 kegiatan ibadah. Seperti itu. Sudah. Nah, sekarang kita buat tabelnya terlebih dahulu, diagramnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama akan saya buatkan diagram pada jumlah peserta per kegiatan. Jadi jumlahnya itu bagaimana caranya? Kita blok dulu yang dari kolom ibadah. Kita blok sampai ke jumlahnya itu. Lalu kita cari insert, lalu kita recommended charts. Kita cari diagram batang. Jadi kita pilih diagram batang ini. Ini boleh. Lalu kita pilih OK. Jadi seperti ini. Nah, boleh kita rubah warnanya sesuai dengan selera. Jadi kita rubah seperti ini, kita taruh di sini. Maaf, terubah. Jadi kita rapikan, kita pindahkan ke sini. Nah, titelnya bisa kita samai. Jadi titelnya ini kita copy, Ctrl C, kita pindah ke sini.
Ctrl A, Ctrl V. Lalu yang kedua kita akan nanti di sini juga bisa diganti ya desainnya. Misalnya saya mau menggunakan warna kuning seperti ini. Ya, jadi bisa dirubah. Nah, ini bisa dirubah desainnya seperti ini. Sudah. Lalu selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran dari jumlah perbandingan partisipasi per kelas. Sama juga caranya, kita blok, turun ke bawah, kita cari insert, lalu kita recommended charts, kita cari yang diagram lingkaran, di all charts boleh, langsung di recommendednya boleh. Jadi untuk melihat bisa dibuka dari pie di sini, kita pilih yang ini, kita oke aja langsung. Nah, lalu kita sesuaikan menaruhnya. Lalu kita pilih misalkan yang ini, supaya sama ya modelnya ya. Jadi bisa kita ganti juga warnanya. Kita change color. Kita bisa sesuaikan warnanya, misalnya sekarang saya menggunakan warna hijau. Nah, ini desainnya ini juga bisa kita ganti, change chartnya, supaya lebih ramping ya. Jadi menggunakan yang ini juga boleh. Kita rubah seperti ini supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Sudah. Selanjutnya, nah sekian dulu untuk rumus penggunaan sum, lalu average, lalu summif, lalu countif, dan juga penggunaan atau cara menggunakan diagram batang dan juga diagram lingkaran. Jadi di sini untuk judulnya bisa kita samai juga seperti ini. Kita rubah judulnya supaya sama, jadi jumlah kegiatan per tanggal. Jadi sudah sesuai dengan yang ada pada tabel seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat rumus dari VLOOKUP. Nah, bagaimana rumus dari VLOOKUP? Nah, yang pertama tentunya kita ada yang namanya di VLOOKUP itu tabel bantu dan tabel soal. Nah, tabel bantu itu adalah tabel yang sudah berisikan data lengkap. Kalau tabel soal nanti di sini ini adalah tabel yang kosongan, jadi tabel yang belum berisi data. Jadi tabel yang belum berisi data, misalnya seperti ini. Seperti ini saya hapus. Nah, VLOOKUP itu berarti datanya yang vertikal dari atas ke bawah. Jadi tabel bantu yang ada itu dari atas ke bawah. Berbeda dengan HLOOKUP. Kalau HLOOKUP tabel bantunya itu dari kiri ke kanan. Jadi judul-judul dari datanya ini itu ada di sebelah kiri dan isi datanya itu ke sebelah kanan. Sesuai dengan namanya HLOOKUP, yaitu horizontal. Nah, kalau vertikal, tabel bantunya itu dia vertikal, lurus. Begitu juga tabel soalnya itu lurus dari atas ke bawah. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP? Pertama, kita mungkin untuk mempercepat, kita bisa copy tanggalnya terlebih dahulu. Setelah copy tanggal, kita masukkan rumusnya. Jadi rumusnya seperti apa? Nah, yang pertama kita klik sama dengan, lalu kita masukkan rumusnya VLOOKUP, lalu kita kurung buka, kita klik yang di tanggal kegiatan pertama. Jika sudah di tanggal kegiatan pertama, kita klik koma ataupun titik koma ya, sesuai dengan laptop masing-masing. Lalu kita klik tabel bantu yang ada dari tanggal kegiatan sampai hasil kegiatan ini. Lalu supaya tidak berubah nanti datanya, karena kalau misalnya kita langsung seperti ini dia akan muncul NE karena akan berubah datanya. Jadi supaya tidak berubah, kita kunci dengan menekan tombol Fn plus F4 sampai ada tanda dolar seperti ini. Lalu kita klik koma, kita pilih kolom yang keberapa, misalnya karena di sini nama kegiatan kolom kedua, berarti kita klik nomor 2, koma, lalu false, lalu kurung tutup, dan enter, seperti ini. Nah, di sini kita tinggal drag saja ke bawah, jadi
klik dulu ibadahnya, lalu kita taruh panah atau kursornya di sini, lalu kita tinggal tarik ke bawah, drag ke bawah. Jadi seperti ini. Begitu juga untuk di jumlah peserta supaya cepat. Jadi kita copy dulu rumusnya. Nah, rumusnya di copy dari rumus yang di atas ya, jangan di sini karena kenapa? Kalau kita copy rumusnya dari sini seperti ini, kita bawa ke sini, dia akan NE, tidak terbaca ya. Jadi, caranya itu kita klik di sini, kita copy rumus yang ada di atas, kita Ctrl C, kita enter dulu supaya yang dinama kegiatan tidak berubah, lalu kita pindahkan ke jumlah peserta. Di jumlah peserta kita copy paste, jadi kita Ctrl V di sini. Nah, karena di sini masih terlihat ibadah, jadi kita rubah dulu kolomnya karena kita akan mencari kolom ketiga yaitu jumlah peserta. Jadi tinggal kita enter. Caranya sama, kita drag lagi ke bawah dan hasilnya juga seperti ini. Begitu juga di kelas atau tingkat peserta, kita copy, ini ada di kolom keempat, kita enter dan kita drag ke bawah. Lalu hasil kegiatan juga sama, kita Ctrl V, lalu kita ubah kolomnya menjadi kolom kelima, kita enter dan kita drag ke bawah. Seperti ini. Jadi data fill up dari kegiatan siswa sudah jadi hanya dengan cepat menggunakan rumus VLOOKUP. Baik, sekian tutorial dari saya. Jadi kalau untuk rumus tutorial yang pertama itu tentang bagaimana penggunaan rumus sum, average, SUMIF, COUNTIF, dan juga penggunaan diagram batang dan juga diagram lingkaran. Kalau yang kedua itu bagaimana menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel bantu dan juga tabel soal. Seperti ini. Jadi ini adalah rumus yang kita gunakan adalah menggunakan VLOOKUP. Jadi data VLOOKUP. Di sini VLOOKUP. Jadi yang kita gunakan di sini VLOOKUP. Kalau HLOOKUP dia datanya dari kiri ke kanan. Kalau VLOOKUP dari atas ke bawah. Seperti itu. Baik, sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan saya akhiri dan saya tutup dengan Para Santi, Om Santi, 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 Om, saya ucapkan terima kasih.